apa ya? Bukan setengah menit, saya jelaskan ya. Sebelum Anda bicara, dengarkan narasi saya ya. Ya, saya dengarkan dulu. Oke, baik. Barang siapa yang menolak, ini kan menolak nih. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Perkataan itulah, firman itulah nanti yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, sekarang Islam menolak menyembah Yesus, Kristen menerima menyembah Yesus. Di akhir zaman nanti ada dua golongan, Islam dan Kristen. Pada saat penghakiman, ada tidak masuk kisi-kisi penghakimannya tentang penolakan menyembah dirinya dan penerimaan menyembah dirinya. Masuk enggak? Tidak masuk ini. Tidak masuk. Alhamdulillah. Berarti sabar. Sebelum Anda. Berarti kalau tidak masuk, umat Islam tidak dihakimi. Karena umat Islam tidak menolak dia disembah karena memang tidak pernah mengajarkan. Masuk bukan tidak masuk. Masuk kalau saya. Kalau masuk, saudara, kalau masuk, tolong tunjukkan perkataan Yesus ketika dia mengajar 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Mana dalilnya? Ntar aku buka ya. Oke, bro. Hancur binasa. Buka. Iya, silakan. Ntar ya ini. Iya. Yohanes. Ya, silakan. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Jangan ada Tuhan selain aku. Coba. Silakan. Ntar ya. Iya. Memang dia mengatakannya tuh ntar sebentar ya. Tabaroa 10 balap bapito. Aku bahasa Makassar, Sapo. Yesus membantah ketuhanannya kok mau disembah lagi. Nah, itulah silakan. Banyak sekali Yesus bantah ketuhanannya baru. Nggak perlu baca bahasa Makassar ke saya. Iya, silakan. Yang bicara dulu ya, nih kok cari dulu lah. Cari dulu. Silakan. Cari dulu lah. Berapa hari? Ya nih, berapa hari nyarinya? Ntar dulu Bang Andi. Saya ini kan buka Buka apa? Buka sepatu. ini loh dia itu nyatanya Tuhan. Ginilah ya, saya bacakan ya. Jadi tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan, sebenarnya saya itu Bang Juma. Begini, yang menjadi hakimnya adalah perkataannya, Bang. Nah, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Menyembah dia mana dalilnya? Nah, ini lagi Yohanes ini ntar ya, ini. Silakan. Ntar ya. Disuruh dia di situ mengaku utusan Tuhan. Ayo bang. Ingat ya, ada yang diusir nanti ya di akhir zaman oleh Yesus ya, ingat ya. Ntar dulu, saya juga. Buah-buah dari nabi palsu nanti diusir. Ya silakan, tunjukkan kepada saya. Kita akan dihakimi nih nanti sama Yesus. Kata ini. Yang Yohanes. Nah, silakan. 48 kan yang sampean masukkan kan. Nah, dulu, aku cari dulu lah. Saya ini. Nah, yang begini sebenarnya Bang Juma lebih tahu saya daripada Anda sebenarnya. Cuma gitu saya malah kalau saya dengar itu 1 kali 24 jam sampai di itu apa sih? Nggak bisa kali yang lain dikerjakan. Ntar Tabaroa 10 balap bapito. saya kan pengusaha, jadi sebenarnya saya fokus kalah Bang Juma itu, cuma aku malas begitu. Nah, iya. Bahaya loh ini Bang. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, siapa yang dia sudah ada hakimnya. Yang menolak dia siapa? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Anda yang menolaknya, mau bukti. Ya, yang bagaimana saya menolak dia? Oke. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Kenapa Anda menolak dia sebagai utusan? Kenapa? Ya dulu saya kena deh. saya sambungkan. Kenapa Anda menolak? Oh, kami tidak menolak dia, Bang. Buktinya Anda Tuhan kan? Berarti Anda menolak
Andrasano. Ya, ini Iya. itu. Oh iya, orang Andrasano apa dulu mau taro. Kali ini ginjalmu. Anu dek gagam mau kidang kah? gagal Dek gagam rasa kok. Capui. Ntar dulu, ku cari. Mati balik. Ini terlalu banyak. Jangannya, Satu dekat aja, Oka. atau sepotong aja. Sepotong kalau ada, sepotong. Ya, ntar ya. Ya, ntar dulu saya cari dulu ya. So, anu lah, karena saya ini kan fokus di yang begini-begini sebenarnya. Bilang aja nggak ada. Saya terheran-heran. yang diurus. Oh, Anda salah. Saya juga pekerjaanku banyak, Bu. Orang lain Cuman yang- saya ditunjuk oleh Yesus untuk meluruskan ajaran yang kalian bengkokkan. Saya lebih sibuk dari Anda. Oh, jangan dibilang. 14 ayat 6. Ya, agak tuh. Ya. Akulah Ya. jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada baco kalau tidak melalui lai. Kawan rasa no. Loh, begini Bang Juma, sampai kan pintar, saya akui pintar. Solan no. Kalau Anda pintar itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada Bagus. seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan di sana? Aku atau Bapak? Loh, sekarang begini saya mau tanya. Sekarang begini, ini kata-kata ini bisa saya anu. Iya, Yesus saja ke timur, kau ke barat itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Tidak ada seorang pun yang datang Sampai. kepada loh. Makanya dia mengatakan begini, kalau Bang Juma ini paham yang kata-kata ini sebenarnya. Ini sebenarnya anak dia aja paham kata-kata ini. iya paham. Paham. Iya paham. Sekarang sungguh tingginya derajatnya dia daripada nabi-nabi yang lain, Bang Juma. Loh, loh, adakah nabi selain dia atau oke lah dia nabi? Bang Juma anggap dia nabi. Tapi Iya. adakah seperti dia? Ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Kecil dia itu. Nggak ada apa-apanya dia itu. Nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dia itu. Belum yang satu. Tidak ada apa-apanya itu dia. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Tidak, dia sudah menggambarkan semua. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa itu, Bang. Kan udah dibilang tadi. Ya Tuhan ya. Ingat ya, kita tidak tadi di awal kita membahas tentang Islam, Muslim dan kafir. Anda membantah ucapan Yesus seperti Anda kafir. Tidak. Anda tidak berserah diri kepada Yesus. Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan. Anda mengatakan Yesus itu kebenaran. Anda mengatakan Yesus itu hidup. Tapi kenapa Anda tidak mendengarkan apa yang menjadi aturannya? Kenapa? Kalau Anda jadikan di jalan, jadikanlah dia jalan. Jangan Anda jadikan dia Tuhan. Karena jalan menuju Palopo itu kan Palopo. Itu salah, itu bukan begitu artinya. Aku jalan. Bentar ya. Apa itu maksudnya akulah jalan? Nah inilah gimpemi kepalanya kalau begini orang. Sabarlah. Lama sekali, nggak ada bang. Datanya Yesus minta disembah itu tak ada. Kenapa Yesus tidak minta disembah? Karena Yesus tahu diri, dia hanya utusan, dia hanya ciptaan. Wah, saya masih cari. Justru Yesus menyembah. Tempat Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Bukti bahwa dia adalah hamba yang suci. Kisah para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang suci, taat kepada Tuhan. Aduh, bahaya ini bang, bahaya. Yohanes 4:22. Siapa menolak aku? Yesus ibadah itu. Itu aku masih cari yang satu. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Baca dulu. 30-nya nggak dibaca. Allahu Akbar. Yohanes 5. Kita mundur satu langkah, kita maju ke satu langkah. Oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu baca dulu semua. Bang, masakan ada Tuhan begini modelnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Taruh sabar lah, jangan panas. Loh kok yang Anda yang dingin? Ayolah
Ayolah saudaraku, ya gunakan akal. Mari. Santai aja dulu Bang Juma. Iya, santai aja, santai. Saya perhatikan sampai dari kemarin dan berapa bulan lalu itu aja terus yang dibahas. Nah capek. Tapi belum ada yang bisa Aku penasaran penasaran misalnya kan begitu ya. Kan biasanya orang kalau terlalu Bukan saudaraku, saya nggak penasaran. Saya hanya memikirkan nasib kalian aja. Tidak ngapain Bang Juma mikir. Lah, Bang Juma tadi itu, saudara-saudara, tadi Yohanes 12:48 bisa lolos ada di sini. gimana ya? Yang tadi itu, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Telah kukatakan dalam bahasa Yunani itu laleo. Laleo artinya sesuatu yang sudah terjadi, perkataan yang sudah terlontar, bukan yang akan terlontar, sudah terlontar. Itulah perkataan yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia mengatakan lagi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Rasul yang engkau utus. Berarti perkataan Yesus kalau ditolak, maka akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siaplah Bang. Kalau abang tidak mendengarkan perkataan Yesus, siap-siap Anda didadar nanti di neraka. Siapa bilang saya tidak mendengarkan perkataan dia? Maksudnya bagaimana sih Bang Juma? Apa? Kalau saudara mendengarkan perkataan dia, kenapa Anda menuhankan dia? Oh itu permasalahannya. Oh Ya. justru dia senang. Mati bicara. Masakan Yesus senang kalau Anda tuhankan dia? Inilah makanya Anda kemudian dihakimi. Matius 7. Mau ndak? Ya bisa, Matius berapa? Oke. Saya mau cari yang itu ada ya carinya. Itu PR Anda sampai 67 tahun ke depan. Bukan, tadi di Ada apa? Tabarua 10 balap bapito. Ini loh Bang. Matius 7 Anda baca. Bacakan dulu, aku Oke. dicari. Oke, saya bacakan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kepadamu, mu di sini siapa? Gimana? Coba gimana apa itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi-nabi palsu, ya nabi-nabi palsu sesudah dia berarti yang dimaksud. Iya maksudnya gini, Apa waspadalah. perlu aku bacakan nggak? Itu nabi Ya. palsu 5 nabi palsu yang ada di Alkitab. Apa perlu aku bacakan? Boleh. Di gua dia mati di dia mati dengan racun. Boleh. Bagus itu, Aku bagus. bisa jelaskan nggak? Iya, boleh. Aku Silakan. begitu. Silakan. Saya akan diam. Silakan. Ada sudah tertulis di Alkitab itu. Jangan ancam saya, Bang. Jangan kau ancam saya, saudaraku. Jangan ancam saya tentang nabi palsu. Karena semua yang tertulis tentang nabi palsu di Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, semua merujuk ke Kristen. Taruh dulu satu ayat. Tak ada merujuk ke Islam satupun. Taruh Bang Juma. Hati-hati. Saya baca dulu. Hati-hati, saudara. Loh, saya tidak menuju ke Islam. Hati-hati. Itu saya baca ada di Alkitab. Oke, silakan Anda baca. Silakan. Tar, saya baca dulu ya, tar. Aku ambil dulu. Matius 7 ya. Silakan. Mati balik. Lukas 21 juga ada itu nomor 8. Awas. Ingat ya, kalian akan dihakimi nanti ya. Tidak ada dihakimi. Coba baca Ulangan 8 ayat 20 sampai 22. Coba kalau tidak salah saya ya. Ulangan berapa? 18 ayat 20 sampai 22. Mati meja belas ya anak. Kalau jangan baca-baca dulu. Saya kan sesuai jangan di Alkitab. Iya. Oke. Baru saya Oke, baik. ini kalau saya ke nanti kali ini saya ke Ke perpustakaan. bukan ini HP ini kan saya keluar tapi Oh. bukan keluar maksudnya untuk cari di Ke saya perpustakaan. Enggak. di foto-foto saya nak mati ya kira-kira. Yang penting jangan lama, Bang. Perpustakaan jauh nggak dari sini? Enggak, bukan perpustakaan Bang Juma. Oh. Yang ini Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Tolong tunjukkan perintah Tuhan untuk ibadah hari Minggu di kitab saudara. Firman Tuhan, ada nggak?
Oh itu sebentar ya. Loh, ini kan tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Berarti yang menjadi acuan ini perjanjian lama kan? Firman-firman Allah di perjanjian lama kan? Nah, saya tanya, mana firman Allah ibadah menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Kalau tidak ada, anak nyembah Yesus, nabi palsu itu mati andai dong. Ada lagi, Bang? Atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Mari kita lihat surah-surah Paulus. Ada 14 surat, semuanya berkata nama Tuhan lain. Nama Tuhannya adalah Yesus. Orang Yunani pula nama Tuhannya tuh. Bahaya. Kalau sempat juga itu Tuhan kata dalam bahasa Paulus Yunani, itu. Yesus. Dia tinggalkan Belanda itu. Nabi itu harus mati. Coba ceritakan saya bagaimana riwayatnya penulis-penulis Bible Anda tuh. Mati balik, mati tengah salah riwayat. Allahu Akbar. Menderita batinnya. Udah dinaikkan lagi nanti. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan kepada Nabi tersebut? Tuhan mengatakan di data 22, apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, bisa nggak kita uji perkataan-perkataan Paulus perjanjian lama terkait dengan sains, apakah benar terjadi atau tidak? Apa itu yang bagaimana itu? Di dalam Bible saudara, apakah benar-benar tersesuai dengan kenyataan atau tidak? Contoh, contoh misalnya di antara kamu, ya, masih ada yang belum mati sebelum melihat anak alat datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Benar itu terjadi nggak? Bagaimana coba jelaskan, saya tidak paham maksudnya gimana. Saya harus menjawab harus pasti saya. Jadi saya harus betul-betul simak betul. Coba lagi satu kali lagi. Contoh, jangan terlalu jauh kita ya. Misalnya gini, ketika kemudian Paulus berkata di dalam suratnya kepada orang yang ada di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 4 antara nomor 14 sampai seterusnya, dia mengatakan begini. Ini saya katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kata Paulus. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya Kristen akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga kemudian hidup selama-lamanya. Apakah itu terjadi? Ya terjadilah, terjadi. Kapan? Tidak ada mustahil terjadi itu, Bang Iqbal. Kapan itu? Kapan? Ya belum kan? Data kejadian kan kita sudah tahu. Yesus ini bagaimana caranya? Paulus mengatakan apa yang dinubuatkannya ini itu hanya sesuatu yang tidak terjadi. Kenapa? Nubuatannya meleset. Kenapa meleset? Tidak terjadi, tidak tersampaikan. Kenapa tidak tersampaikan? Bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan pedang Kaisar Nero. Roma 3 nomor 7 Paulus dusta di situ. Pedang Kaisar memenggal lehernya. Ini di mana? Yang itu kan ada. Ini dia mengatakan, sesudah itu kita yang masih hidup yang masih tinggal ini akan diangkat, kata Paulus. Akan diangkat. Tetapi faktanya bukan Yesus yang datang menjemput Paulus, tetapi Kaisar Nero yang datang menjemputnya dan dibabat lehernya. Kaisar Nero yang mana? Tertulis di mana Kaisar Nero? Yang membunuh Paulus siapa di Roma?
pada tahun berapa itu teman-teman? 60-an ya? Siapa yang menjemput Paulus? Yesus atau pedang Kaisar Nero? Oh, itu kan yang dimaksud. Lah, kan lu buat, kan di dalam Ulangan 22 katanya, apabila seorang nabi berkata, demi nama Tuhan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi itu harus mati katanya. Nah sekarang permasalahannya, dia menulis surat di Tesalonika 1 bab 4 nomor 15 sampai nomor 17. Dia mengatakan begini, kita yang masih hidup ini tidak akan mati sebelum Yesus datang menjemput kita. Ternyata yang datang menjemput Paulus dan murid-muridnya bukan Yesus, tapi yang datang menjemputnya adalah Kaisar Nero, memenggal lehernya. Sekarang saya tanya, dia meninggal tahun berapa itu? Tahun berapa sih meninggal? Tahun berapa ya teman-teman? 64, sekitar tahun 64. Oh, tahun saya kira 1964, tahun 64. Sekarang begini, dia kan di padang Kaisar. Bang Juma kok nggak paham maksudnya itu? Itu sudah saya bilang belum nyampe. Loh, yes, Paulus dengarkan saya bang, jangan ada berasumsi. Dia kan mati karena pedang, bukan Yesus menjemput. Iya. Terus? Bohong. Berarti Paulus bohong. Kan dikatakan begini, kami katakan kepadamu, demikianlah firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya itu Bang Juma baru ngomong tadi. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, artinya sesudah kemudian sangkakala ini ternyata Paulus tidak mengalami kematian. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Faktanya yang datang menjemput Paulus Kaisar Nero. Itu saya jelaskan ya. Bisa saya jelaskan nggak Bang Juma? Silakan. Itu kan dia kan sudah di Kaisar Nero yang menjemput pakai pedang itu kan, tetapi dia kan nanti akan dijemput sama Yesus di akhir kiamat. Mabila, Masai, Kambila Pulok. Loh, jemputnya itu masih dalam keadaan hidup. waduh, hidup itu Bang Juma dalam kepercayaan orang Kristen bukan artinya sudah mati. Dan mati itu bukan, aduh susah dijelaskan. Baca baik-baik ayat itu, baca baik-baik. Itu ada yang mati, ada yang masih hidup, itu dibaca itu. Kalau dia mati, kalau dia orang sudah mati, orang sudah mati seperti bagaimana ya, dia hidup, tetap hidup, dia rohnya hidup, dia kan masuk surga. Semua orang rohnya hidup, nggak ada roh mati. Kau ini. Lanjut. Jadi begitu. Jadi kan begini sebenarnya, aku juga perhatikan yang dibahas ini terus dari kemarin nggak capek. Angkat tangan aja, bukan Bang. cuma kemarin, dari 2009 kita begini. Iya, karena capek pekerjaan cuma ini kan. Ini lagi nih, ini kata Yesus nih berbohong nih dia nih. Matius 16 ayat 28. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ayo, siapa yang masih hidup sampai sekarang murid Yesus? Kalau besok dia datang satu, kalau sekarang ini detik ini datang. Ayatnya dengar baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya hadir saat Yesus itu ngomong, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sudah 2000 tahun Yesus nggak datang-datang, muridnya udah pada mati semua. Bohong nggak nih? Itu susahnya, belum nyampe. Makanya kalau belum nyampe, kita yang udah sampai. Nggak nyampe. Coba yang nggak nyampe kamu atau aku nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, pahami baik-baik. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, berarti orang-orang itu hadir saat Yesus ngomong. Ada di depannya Yesus, ya. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya,
Siapa orang yang hadir di saat Yesus ngomong itu yang tidak mati sampai sekarang? Dia mati bukan artinya sudah mati, tapi dia hidup, dikatakan itu. Loh, buktinya nggak nyampe artinya mati bukan dia sudah mati terus dia sudah mati sudah dia hidup sebenarnya. Cuma sudah waktunya dia harus mati, tapi bukan artinya dia sudah mati yang kayak gimana ya? Saya dijelaskan, belum nyampe. Dia hidup dia, mereka hidup. Cuma bro, seperti contoh lah nabi-nabi siapa yang sudah dia kan sebenarnya. Kalau begitu, bos, Yesus nggak perlu ngomong kalau begitu. Karena semua orang itu dia tetap hidup. Kata-kata tingkat tinggi. Ruhnya itu tetap hidup. Ruhnya semua manusia itu hidup, ruh nggak pernah mati. Susah orang pahami itu. Ngapain Yesus ngomong begitu kalau artinya yang mati cuma jasadnya doang? Nggak perlu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena setiap roh itu hidup. Nggak ada roh mati, nggak ada. Itu sudah kalau kita cuma. Nah, ya nggak nyampe. Alasannya cuma gitu doang. Nggak nyampe. Lanjut lagi cuma. Belum nyampe. Nggak nyampe. Dia Bang Juma tidak nyampe itu kata-katanya itu. Nggak paham. Nantilah 3 hari baru saya jelaskan. Saya mau pelajari ini. Loh, mati bukan artinya dia sudah mati, dia hidup. Saya kasih tahu itu hidup. Oh, jadi Kristen itu mati artinya nggak mati. Mati artinya hidup gitu. Coba dicek di KBBI mati artinya apa? Ya mati maksudnya. Cuma rohnya hidup. Bukan gentayangan ya. Saya nak bilang gentayangan. Aduh, parah ini parah. Pandai gimana sih? Sekarang begini aja. Sekarang begini Bang. Yani, dengarin dulu Bang mau bicara bentar. Ya. Kalau Yesus itu pernah mati nggak sih? Kan dia sudah saya bilang Bang Adi itu dia mati, tapi dia bangkit kan makanya dia ajaib. Maksudnya lumayan apa namanya sih, semacam kalau kita berpikir secara Yesus nggak pernah mati, dia hidup. Ya hidup. Rohnya tetap hidup. Berarti nggak pernah mati dia kan? Iya, nggak mati. Buktinya dia sudah dibalik. Berarti nggak ada yang mati di salib dong? Nggak ada. Dia tetap hidup. Dia mati di salib itu kalau dia bunuh orang pada waktu itu bisa, saya kasih tahu. Cuma kalau dia bunuh dia bukan Tuhan namanya. Apa maksudnya preman namanya kalau dia bunuh manusia pada waktu itu bukan tujuan dia. Kan nggak nyampe di situ sebenarnya kalau saya jelaskan. Bang Jumanya tidak nyampe, dia disalib kalau dia mau bunuh orang pada waktu itu kan sudah bisa. Cuma kan yang bukan itu tujuan dia. Itu sudah tertulis juga bahwa dia akan disalib. Akan begitu perjalanan seperti ini loh. Saya ngomong sama Bang Juma sama teman-teman Bang Handi, ini namanya perjalanan. Adakah saya pikir dari kemarin saya berbicara di sini malam hari ini kita gabung di sini kan tidak mungkin, saya tidak tahu. Seperti begitu juga kalau Yesus sudah tahu bahwa hari ini dia akan ke sini, besok dia ke sana, dan besok dia ke sini, dan besok dia ke sana. Begitu dia sudah tahu sebelum dia ke sini ke dunia. Makanya kalau dia mau bunuh manusia pada waktu itu bisa aja dibusnahkan. Kalau dibusnahkan ya hancur, tidak ada agama sudah berarti. Ya itu sungguh mulianya dia. Makanya dia nak balas bahwa memang dia Tuhan, kan begitu dibilang. Hanya orang stres yang ngerti. Enggak, belum nyampe. Saya bilang belum nyampe. Belum Itu nyampe. doktrin di gereja. Orang yang udah sekolah. Loh, Bang Juma, di pendeta saya itu tidak ada menghujat-hujat. Kalau dia berbicara ada yang di dalam Alkitab, tidak ada. Kalau ada pendeta di depan saya ngomong bahasa agama lain, saya usir dari gereja itu. Kalau saya pribadi, Anda ini sudah merusak ini. Kalau saya, tapi tidak ada satupun pendeta di seluruh dunia langsung menghina-hina dia berkhotbah sesuai yang ada di Alkitab. Tidak ada dia bilang, oh itu begini, tidak ada. Ada? Tidak ada. Kalau Tidak ada. ada. Siapa yang ada itu kalau mungkin di kayak begini seperti ini di dunia maya. Kalau di dalam gereja dia berfirman sesuai dia ada di Alkitab. Dia tidak pernah mengatakan oh ini agama ini. Kita usir dia. Saya yang pertama tarik share dia keluar. Kalau dia begitu. Karena itu kita diajarin kasih. Tidak boleh kita apa yang kita ajarkan tidak boleh. Makanya jadi orang Kristen itu susah karena apa? Kalau kita mengikuti terus itu, makanya kadang saya jujur, saya juga
bukan saya bilang saya sudah saya nak munafik, memang saya belum bisa, memang sulit. Kalau Kristen ini sendiri ajaran siapa, Bang? Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Ya nabi-nabi yang ada itu Nabi Musa, tapi Nabi Isa, semua kan. Mbak juga pertanyaannya. Kapan Nabi Musa ngajarin Trinitas? Bukan Yang saya nabi-nabi, tanya, kan. siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Gimana sih pertanyaan bagaimana itu? Siapa yang mengajarkan? Ya tinggal jawab saja toh. Pura-pura bego. Andre, Paulus bang. Paulus. Jawab aja Paulus itu loh. makanya itu saya bilang, kita ini hidup di dunia ini, lihat aja, kita dikasih pikiran dan akal sehat, kita lihat aja sendiri. Saya pribadi, Bang Juma aja masih enak Bang Juma ke Belanda, ke Amerika daripada Juma langsung ke Afghanistan. Kan takut sendiri kan di sana, karena apa? Kan Bang Juma lebih tahu daripada saya. Iya, karena Afghanistan diobok-obok oleh negara Kristen, Bang. Jangan diobok-obok. Jangan. Faktanya Dia begitu. sama dia ada baku bunuh. Dia sama dia bunuh. Siapa? Afghanistan dengan siapa? Gereja Kalau apa? ngomong Afghanistan ya akan Masjid yang lain. Dia nih yang lain. Ya itu sudah saya bilang. Maksudnya kan kita bisa melihat itu damai di mana. Perasaan yang barusan perang ini oten dengan oten. Loh itu kan sudah sudah di Al-Quran sudah tertulis bahwa jangan engkau menoleh ke belakang, hai Bani Israel, karena engkau jadi rugi. Apa Maksudnya hubungannya Bani Israel dan Kristen, ada hubungannya? apa maksudnya apa itu? Yang mana sih yang perang? Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama Kristen ini? Oh gitu toh ya. Tadi kan kewalahan Anda kan, semua data tak ada yang bisa Anda tunjukkan. Sudah saya jelaskan. Kalau saya mau jelaskan Bang Juma juga tidak percaya, untuk apa? Gimana ceritanya? Ini loh, Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Loh, dia yang itu kenapa kok bisa, maksudnya itu ada kok bisa saya langsung itu maksudnya apa? Maksudnya, Perkataan Yesus menyembah dirinya ini mana? loh memang kita kan harus menyembah dia suruh menyembah dia. Inilah makanya kalian itu ditolak nanti. Dengarkan dulu saya. Barang siapa yang menolak aku tidak menerima perkataanku. Siapa bilang tidak menerima Bang Juma? Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Berapa yang harus kita kenal pada saat konsep hidup kekal menurut Yesus? Ya apa Bang? Satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, itu dia makanya. Makanya Anda nanti diusir. Ayat berapa? 17 nomor 3. Ayat 3. Ya Yohanes. Ya. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bang Juma, ini Bang Juma betul yang Bang Juma bilang utus. Bang Juma tahu sih artinya, ini kan belum paham juga, makanya saya jelaskan. Loh, Yesus dikenal sebagai apa? Iya, Mau lagi ditambah-tambahi lagi. Tambah-tambahi sama lu. tidak tambahin. Sampai lu. Mana Yesus Kristus engkau utus? Baik sebelum lu jangan. Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan, karena dia utus ke dunia ini sebagai manusia. Kata utus itu dicerna dulu baik-baik, kata utus itu. Parah. Kata utus itu kan dengar dulu baik-baik. Dia kan diutus manusia, dijadikan manusia dulu dia. Bagaimana dia mau menyampaikan firman kalau dia berupa roh? Bagaimana sih? Dia kan Musa ini penyampai firman tidak, Nabi Musa? penyampai, tapi dia bukan seperti Yesus, beda. Yesus dari surga diturun menjadi roh dan jadi manusia. Kalau dia jadi roh bagaimana sih? Baik. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 ayat berapa?
34. Masa Yesus datang ke sini roh? Dia tidak bisa disampaikan firman. Aduh. Praktik lah, ibaratnya teori dengan praktik. Aduh, sudah harus kayak yang dikerasi otaknya orang ini ya. Enggak, tetap begitu. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Dia kan mengatakan aku adalah dia adalah aku. Terus kurang apa lagi aku? Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Dia Tuhan, itu aja. Di mana? Dia aku bersaksi aku adalah Tuhan. Ya, Di mana? Yohanes berapa? Aduh, gimana ini? Markus 7 nomor 7 kata Yesus, percuma kamu beribadah padaku, katanya di situ. Dan tidak menerima perkataanku. Dia sudah ada hakimnya. Ketika kemudian Yesus mengatakan dia hanya adalah rasul, Anda terima tidak perkataan itu? Tidak menerima perkataanku. Mi dalam bahasa Yunani. Tidak menerima artinya lambano. Bukan panuang ya, tapi lambano. Perkataanku di sini dikatakan rema. Ya, rema mau artinya perkataanku, ucapanku. Barang siapa yang tidak menerima perkataanku, ucapanku, dia sudah ada hakimnya. Nah, sekarang orang Kristen ini terima ndak ucapan Yesus? Kalau terima, kenapa menuhankan? Karena tidak ada ucapan dari Yesus yang diterima, Tuhankanlah aku, sembahlah aku. Dari mana konsepnya menuhankan Yesus? Justru Markus 7 nomor 7 itu. Ibadahlah kepada aku, nggak ada ucapan Yesus itu. Justru Markus 7 nomor 7 kata Yesus mengenal Yesus sebagai rasul. Terima perkataan itu. Maka dudukan Yesus sebagai rasul aja. Jangan ada Tuhan kan. Bang Juma saya baca ini dia mengatakan Tuhan. Sini ya saya baca ya. Bang Juma pernah baca mungkin ini. Mana? Yesus sendiri ini simak baik-baik ya, pelan-pelan lah kita baca sama dengan saya baca ya. Di mana? Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Di kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Dan selanjutnya pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ini Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Berarti kan dia Tuhan itu sendiri. Tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan. Tidak perlu dia bilang oh saya ini Tuhan, percaya saya. Saya percaya di ayat ini dari dulu. Saya percaya ini ayat ini mulai dari saya tahu membaca. Ini ayat ini saya pegang terus sampai sekarang. Aku dan Allah adalah satu. Itu aja. Tapi di data lain dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Bagaimana itu? Gimana itu? Saya lihat dulu. Dia karena dia manusia diturunkan. Bedakan kalau dia manusia posisi bicara, posisi dia masih diturunkan ke dunia. Begitu cara berbicaranya Bang Tuhan. Yesus bukan manusia di situ. Pada saat dia berkata aku dan Bapa adalah satu, dia manusia atau bukan? Manusia. Pada manusia itu manusia kan itu manusia. Ya manusia berarti. Pas dia membangkitkan orang yang sudah mati, dia Tuhan. Begitu aja. Mati meja. Kasih ayatnya. Kalau dia lapar berarti dia manusia lagi. Karena dia kan. Wah, makanya tadi saya mengatakan apa kesaksian Yesus tentang Yesus? Kesaksiannya yang kita tanya, bukan kesaksian Anda. Loh ini aku dan Allah Bapa adalah satu. Ini sudah. Jadi kalau saya berkata saya dengan saudara Yani satu, berarti kita satu gitu. Enggak lah homo kita. Nah, bukan begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan homo. Yang saya tanya, ketika saya berkata saya dan Bapak adalah satu, saudara satu, apakah satu hakikat kita? Satu jasad? Baca makanya baca salah. Kita lihat dalam Yohanes 5, Yohanes 8. Ya ini aja aku sudah ngantuk Bang Juma, ini aja aku percaya. Ya sudah. Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti ini aja itu ada ayat terkait itu Bang Juma yang saya ya, ini Yesus menghakimi tidak seorang diri. Berarti kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu, betul?
Betul. Begitu dong. Tetapi aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan dia yang telah mengutus aku. Dan dalam Sama Bapak satu, Bang Juma, satu. Satu. Ya, dua, tidak seorang diri artinya ini Yohanes 10 ayat 30. Dua. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Karena dia kan masih di bumi, yang bicara ini ya di bumi. Itu apa nggak di bumi dong? Yohanes 10:30. Aku dan Bapa satu itu di mana? Di bumi atau di mana? Posisi ini kan dia kan sudah saya jelaskan. Kalau dia paroh turun ke sini kan mustahil kita bisa lihat dia, praktek dia, cara dia kan begitu. Bang Juma. Kesaksian Yesus di Yohanes 5 nomor 36, apa yang dikatakan dia di sana? Aku dan Allah adalah Bapa dan satu. Yohanes 5 nomor 36, coba Anda baca. Aduh, buka lagi Bang Juma ini. Ya, saya bacakan kalau begitu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengatakan bahwa aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan, mujizat, membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan, Nah, itu dia Tuhan sudah. mati ya? Ya, Siapa yang Anda mau bohongi? Tidak ada. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya sekarang. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya membangkitkan orang mati, pekerjaan membuat orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Pekerjaan itu bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya rasul, bukan Tuhan. Jangan tolak perkataan Yesus, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, tidak menerima perkataanku. Perkataanku tadi apa? Kesaksianku bahwa seluruh pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, bahwa pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat itu bersaksi bahwa Yesus adalah Utusan. Inilah kalian, itulah saudara. Makanya kamu diusir. Tidaklah, itu Bang Juma. Markus 7 itu nomor 7, baca itu. Dengarkan. Persaksian Yesus. Dengarkan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan. mana dalilnya Tuhan? Aku dan Allah Bapa adalah satu. Oh mama, ini Yesus berkata, segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ya, Pak. Ya, terserah Bang Juma. Bang Juma, Loh, kok terserah saya? Ini kesaksian Yesus. Saya mau kerja besok, minta maaf. Saya mau Oke. kerja. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau saya Pertanyaan ke terakhir. pasar, baru saya ketemu Bang Juma. Kalau ada Pertanyaan terakhir. Menurut Yesus, kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Tuhan, Bang Juma, Tuhan. Karena dia itu Utusan. Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Tuhan, dia Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, saya percaya dia Tuhan begitu. Ya, itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Kesaksian saya. Mana penting lebih tinggi derajatnya, kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, tinggi Yesus, cuma saya percaya. Oke, udah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yesus beribadah Yohanes 4:22. Yang Di BTP saya ke BTP. Oke bang, dekat dari tempat itu bang. BTP situ saya ke BTP yang dekat Iya, masjid. iya dekat di rumahku di situ saudara. Oh, dekat rumah kau. Oh, saya dekat. Yuk, jadi
kesaksian Yesus lebih tinggi kalau dia adalah rasul. Kesaksian saudara Yani Yesus adalah Tuhan ternyata lebih rendah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol, kata Yesus. Gitu. Yang penting perbuatan kita masuk surga sudah, itu aja bang. Hei, Yesus janjikan so neraka baru surga. Perbuatannya kata Yesus Masuk neraka kita, walaupun kita Islam terus tidak juga masuk neraka semua kalau sudah nak beres masuk neraka. Tapi yang terpenting tidak diceritakan oleh Yesus bahwa Islam masuk neraka. Yang diceritakan Yesus yang masuk neraka itu Kristen bang, itu yang sadis. Anda sudah tahu. Kalau masuk neraka bagi dia tidak percaya sih, begitu kalau saya sih. Ini dalilnya, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Kristen diusir ke api. Mana sih abang ini? Markus 7 nomor 7 juga itu. 7. Percuma kau menyembah api. Bang juga bisa bacakan kan? Nyahlah kamu, katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, jadi dari buahnya lah nabi palsu itu kamu bisa mengenal mereka. Ya, Satu. Nabi palsu itu siapa bang Juma yang saya tahu? Tunggu. Ini buahnya mau disebut oleh Yesus di data nomor 21. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah satu, memanggil aku Tuhan. Kedua, bermujizat memakai nama Yesus. Ketiga, meramal, menubuatkan masa depan dengan menggunakan nama Yesus. Empat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada 4 buah dari nabi palsu. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah coba, pertanyaan saya saudara Yani, siapa buah-buah yang kita bisa lihat? Apakah di Islam atau di Kristen, bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan? Di mana itu buahnya bisa dilihat? Nanti saya pelajari dulu itu nabi palsu yang bagaimana. Saya pelajari dulu. Itu ada nabi palsu. Jangan itu. pelajari nabi palsunya bagaimana, pelajari buahnya. Iya paham saya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu kan tidak boleh kita apa-apa nama Yesus, tidak boleh nak sembarang disebut. Makanya kalau tidak mulai sembarang Bang Juma itu mulai. Kapan lagi mau bahas ini buah dari nabi palsu? Kapan mau bahas? Besok malam saya Oke, saya tunggu ya. Pelajari baik-baik. Ya Matius 7 nomor 15 sampai 23 pelajari baik-baik. Buahnya ini. Lalu kemudian nabinya ini siapa? Buahnya kan sudah jelas, Kristen, ya kan? Terus buahnya nabi palsu itu siapa? Oke, saudara Yani, silakan. Oke, makasih ya, Bang Juma, Bang Andi, Bang. Sama-sama, Bung. Jangan lupa kalau terkesan galuh. Ya. Jadi ini masih yakin benar ya Anda menuangkan anak Maria ya?